Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah di kesempatan siang ini berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah limpahkan kebaikan, rahmat dan ampunan untuk kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di hari hisab. Tema kita siang ini adalah cerdas menjaga amanah harta atau menjaga amanah finansial. Ada 3 ayat yang menjadi landasan dari konsep tema ini. Semuanya berbicara tentang harta dan semuanya memiliki kalimat yang asal katanya, pecahan katanya sama. Yang pertama adalah surat Al-Furqan ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Kalimatnya qawama. Ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Kalau tadi qawama, ini qiyama. Janganlah engkau berikan hartamu kepada orang bodoh. Harta yang Allah jadikan sebagai pilar penegak kehidupan. Kalau yang pertama, walladzina idza anfaqu, yaitu yang apabila mereka membelanjakan uangnya, lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak boros tetapi tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Ya. Kemudian yang ketiga termuat di dalam surah An-Nisa juga, namun ayat yang ke-34, di mana Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu qawwam. Tadi yang pertama qawama, yang kedua qiyamah, yang ketiga qawwamun. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki, wa bima anfaqu, karena laki-laki telah mengeluarkan uangnya. Jadi ini kata-kata qawama, qiyamah, qawwamun berhubungan erat dengan masalah uang. Ya, di mana Allah memberikan panduan bahwa dalam urusan uang 3 kata ini harus menjadi perhatian. Qawama itu berbicara tentang adab, bagaimana supaya pertengahan, tidak boros dan tidak terlalu pelit. Kemudian qiyamun itu terkait dengan sebuah prinsip bahwa dia harus bisa menegakkan kehidupan, dan qawwamun ini tentang kepemimpinan yang tidak bisa dipisahkan dari unsur uang. Jadi pemimpin nggak ada uangnya nggak jadi. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulas dari yang pertama. Ayat 67 surat Al-Furqan ini berbicara tentang salah satu ciri ataupun sifat ibadur rahman, hamba yang oleh Allah dijamin masuk surga Firdaus, bahkan masuk surga Firdausnya kekal selama-lamanya. Karena pada bagian terakhir ayat tersebut Allah mengatakan, ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi dimulai dari ayat pertama, bukan ayat pertama ya, ayat yang ke-60 atau 59 ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan seterusnya. Nah, barulah di ayat ke-67 Allah menyebutkan di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba yang maha pengasih,
Yang dijamin masuk surga Firdaus adalah idza anfaqu lam yusrifu. Kalau ngeluarin duit untuk belanja, lam yusrifu, tidak melampaui batas, tidak boros dan berlebihan. Walam yakturu, tapi juga tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita bicara panjang tentang ayat ini, ada yang menarik bahwa di dalam Al-Qur'an kata-kata mencari harta, mencari rezeki itu lebih sedikit daripada membelanjakan. Jadi kata-kata angfaku, mengeluarkan uang untuk belanja, untuk beli sesuatu, itu jumlahnya lebih banyak daripada ibtaghu, mencari harta. Jadi ada 4 nikmat ya. Nikmat fisik, nikmat waktu, nikmat ilmu, nikmat harta. 3 nikmat ini sama Allah pertanyaannya cuma satu. Kamu gunakan untuk apa ilmu kamu? Kamu gunakan untuk apa tubuh kamu? Kamu gunakan untuk apa waktu kamu? Tapi khusus untuk harta pertanyaannya ada 2. Fima iktasaba, dari mana kamu mencarinya? Wa fima anfaqahu, kemana kamu membelanjakannya? Ya, jadi untuk harta ada 2 pertanyaan. Nah, 2 pertanyaan ini yang banyak disebutkan dalam Al-Quran lebih banyak fima anfaqo, karena lebih banyak terkait dengan bagaimana cara ngeluarin duit, bagaimana cara membelanjakan uang. Ada banyak faktor ya, dan ada banyak tadabbur terhadap ayat ini. Kenapa dalam Al-Quran ayat tentang perintah mencari rezeki itu lebih sedikit daripada adab dan etika ketika membelanjakan rezeki. Yang pertama ya, bahwa aktivitas hidup kita sepanjang waktu lebih banyak nyari duit atau ngeluarin duit, Bu? Coba. Lebih banyak ngeluarin duit. Suami jenengan nyari duitnya pas tanggal tua terakhir menerima gaji kan? Ya, kalau sehari-hari kan kerja itu. Nah, nerima duitnya itu pas tanggal 29, tanggal 30. Belanjakannya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Lebih banyak membelanjakannya. Yang kedua, ya, dari kecil sampai tua seperti sekarang ini, jenengan lebih banyak nyari duit atau ngeluarin duit? Ya, Anda ada fase yang tidak nyari duit. Dari umur 1, 2, 3, 4 sampai 20 tahun mungkin nggak ada aktivitas nyari duit. Tapi aktivitas belanjakan duit dari sejak belum sekolah udah kita praktekkan. Ya tidak? Ya, nanti jenengan pensiun misalnya bapak-bapak 60 tahun, 55 tahun sudah nggak nyari duit, tapi masih ngeluarin duit nggak? Tetap saja membelanjakan harta itu menjadi keniscayaan bahkan sampai mau meninggal dunia. Tapi kalau nyari duit, sudah tua itu sudah nggak nyari duit. Kalau sudah sakit-sakitan nggak nyari duit, tapi ngeluarin duit terus, kan begitu. Ya. Yang ketiga, tidak semua kita ini nyari duit. Ibu-ibu tidak semuanya kan nyari duit kan. Banyak yang, Mas kita berbagi tugas ya, Mas yang nyari, aku yang ngabisin. Gitu kan ya. Pembagian tugasnya kan begitu. Suami yang nyari, Anda yang membelanjakan. Ya. Kemudian yang keempat, bahwa urusan nyari duit itu lebih simpel secara fikih. Berbicaranya halal dan haram. Dan kalau kita berbicara tentang duit haram, itu lebih simpel pembahasannya. Kenapa? Bukunya Ustadz Erwandi Tarmidi tentang harta haram kontemporer sekitar 700-an halaman itu, isinya intinya cuma 3. Riba, zolim, ghoror. Wis, harta haram cuma 3 aja, Bu. 1 riba, 2 zolim, 3 ghoror. Riba itu bisa perbankan konvensional, bank pelecit, bisa kemudian BMT abal-abal, itu riba ya. Yang kedua zolim, merampok, mencuri, korupsi, berjudi, bukan berjudi itu horor ya, maisir ya. Kemudian segala jenis transaksi haram. Dan yang ketiga adalah horor, yaitu perjudian atau transaksi yang tidak jelas. Jadi wallahu a'lam bishawab. Insya Allah nih, saya bukan kepedean, tapi saya husnudzon
Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah nggak ada wajah-wajah koruptor, nggak ada wajah-wajah maling, nggak ada wajah-wajah penjual kehormatan, jualan miras, mencuri, enggak. Artinya bab mencari itu relatif sudah aman. Jemaah, insya Allah halal. Tapi dalam urusan membelanjakan nggak ada jaminan. Kenapa? Membelanjakan tidak berbicara kepada halal haram semata, tapi dia masuk kepada urusan mental, karakter dan kepribadian. Ya, makanya lam yusrifu walam yakturu, tidak berlebih-lebihan dan tidak boros. Antara satu orang dengan orang lain beda-beda. Kalau bicara halal haram, saya judi haram, jenengan juga judi haram. Korupsi buat saya haram, Anda juga haram. Orang miskin korupsi haram, orang kaya tetap haram. Orang sehat korupsi haram, orang sakit korupsi tetap haram. Yang namanya haram itu universal. Tapi urusan membelanjakan, apa yang qawam buat saya belum tentu qawama buat jenengan. Ya tidak? Ya. Buat yang gajinya 20 juta sebulan, anaknya cuma 2. Ya, nongkrong di kafe sekali makan 200.000 buat 2 orang, masih qawama nggak kira-kira itu? Masih adil nggak? Masih proporsional nggak? Proporsional, gaji 20 juta, gitu kan? Tapi kalau yang UMR anaknya 5, tiap hari nongkrongnya di kafe sama restoran, bermasalah nggak ini? Bermasalah. Artinya buat fulan tidak bermasalah, buat si fulan bermasalah. Gitu, ya. Buat yang penghasilannya 20 juta, nyicil mobil sebulan 2 juta, itu qawama, masih adil, masih proporsional. Tapi yang buat UMR nekat nyicil NMAX tiap bulan 1 juta, anaknya 3, ini bermasalah. Kan begitu. Qawama pada satu orang belum tentu qawama pada orang lain. Maka di sini ada yang menarik dalam tulisannya Morgan Housel. Ini kemana-mana saya lagi banyak bahas bukunya Morgan Housel, Bu, Pak. Morgan Housel itu menulis 3 buku. Yang pertama berjudul Psychology of Money, psikologi uang. Yang kedua beliau nulis buku berjudul The Art of Spending Money, seni membelanjakan uang. Dan yang ketiga berjudul Same as Ever. Ini berbicara tentang watak, karakter, tabiat manusia yang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tidak akan berubah. Wataknya rakus, tamak, buru-buru, pengen cepat sukses. Itu di mana-mana selalu terulang. Ya, nah, yang saya bahas buku yang pertama sama yang kedua, yaitu Psychology of Money dengan Spending Money. Nah, di tema tentang The Art Spending Money, di situ dia katakan bahwa uang bukan Excel, bukan nominal. Dia seni, dan seni itu masing-masing orang beda. Apa yang aman buat saya belum tentu aman buat Anda. Apa yang bagus buat Anda belum tentu bagus buat saya. Jadi bagus pada satu orang belum tentu bagus pada orang lain. Disinilah setiap orang dituntut untuk mengerti batas aman dia itu berapa. Ya, kenapa? Jamaah yang dari mata Allah, ini yang menarik lagi. Morgan mengatakan bahwa hampir semua bentuk spending money, pengeluaran uang, itu motifnya adalah emosi. Rasional dan akal datang belakangan untuk membenarkan. Bu, jenengan sudah punya tas 10. Ada pameran tas branded harga 1 juta, diskon 95% jadi 50.000. Di kantong ada duit 500.000. Beli lagi nggak kira-kira? Emosi apa logika? Logika datang belakang membenarkan, kapan lagi punya tas branded harga 50.000. Ya, sekali-kali dong yang pas sama tetangga-tetangganya dan seterusnya. Ini ya. Maka disinilah kemudian emosi kita sering tidak terkendali. Kembali kepada ayat ini, ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maka ada penjelasan menarik dari para ulama tentang makna qawam. Ya. Kenapa Al-Qur'an tidak mengatakan wa kana baina dzalika wasato, wa kana baina dzalika adila? Kenapa kok tidak disebut kata-kata adil, kata-kata tengah-tengah, tapi qawama? Ya. Maka ada 3 makna qawama dalam konsep spending money. Qawama yang pertama maknanya adalah seimbang, proporsional.
bukan boros, bukan pelit, tapi pas sesuai kebutuhan dan maslahat. Bukan sekedar hemat, tetapi tepat. Ya, karena qawamah itu artinya tegak, lurus, stabil, berdiri, seimbang. Itu artinya qawamah. Jadi nggak cukup hanya dengan adil, sama-sama, seimbang, tengah-tengah. Tapi Allah menggunakan kata-kata qawamah. Jadi qawamah yang pertama, orang ibadur rahman yang dipuji Allah ketika spending money itu adalah yang bersifat qawamah. Yaitu apa? Sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Siapa presidennya Imelda Marcos. Imelda itu punya celana dalam koleksinya 5.000. Sepatunya 4.000 pasang. Padahal kakinya cuma 2. Itu kan ya. Kira-kira itu qawamah tidak? Enggak. Duitnya berlimpah. Mungkin nggak punya utang. Mungkin loh ya, mungkin ya. Anggaplah nggak punya utang. Duitnya berlimpah. Tetapi untuk sepasang kaki kok beli 5.000 pasang sepatu? Ini bukan qawamah. Bisa dipahami ya? Ya. Kenapa? Karena qawamah itu pas sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Ya. Maka nanti qawamahnya seorang tukang becak beda dengan qawamahnya seorang bintang tokoh yang bajunya kemana-mana harus ganti-ganti. Ya tidak? Ya. Profesi petani bajunya masa dada pakai jas yang harga 2 jutaan kan ya nggak pantas gitu kan ya. Wong tiap hari acaranya di sawah. Ya, tapi mungkin beda kalau dia adalah seorang tokoh, artis, seleb, ya, pengacara yang memang orang akan menghitung dari kelas dan merek pakaian, mobil dan sebagainya. Mungkin bagi dia qawamah, ya, tetapi bagi seorang petani itu tidak qawamah. Kenapa? Tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak memberi kemaslahatan apa-apa. Ya. Kira-kira kalau petani itu pakai baju 5 juta yang nambah apanya coba? Cicilannya, gitu loh ya. Duitnya nggak nambah, begitu kan? Ya. Tapi mungkin beda kalau seorang pengacara top, wah dengan pakai jas kayak begini, dia diperhitungkan harganya. Ya, sebutlah Hotman Paris sekali jalan berapa, Bu? Bisa 25 miliar sekali jalan ya. Cincin berliannya harga 15 miliar, sabuk buayanya, kulit buayanya itu entah berapa, kemudian jasnya berapa puluh juta. Nah itu mungkin diperhitungan. Tapi kalau buat level ustadz pondok kayak begitu tentu jadi masalah besar. Ya. Yang kedua, qawamah artinya menegakkan kehidupan. Karena qawam itu artinya tegak, lurus. Sebagian mufassir seperti Imam Ibnu Asyur mengatakan qawamah sesuatu yang membuat hidup berdiri kokoh. Artinya pengeluaran itu menopang kehidupan bukan merusak. Kalau ada seorang bapak dengan gaji 100 juta, lalu anaknya yang TK dan SD kelas 2 dibeliin iPhone semuanya, itu kira-kira menegakkan atau merusak? Merusak. Duit nggak berkurang, gaji masih sisa. Tetapi anak sekecil itu, ya sekolahnya yang internasional, uang sakunya per hari 200.000 misalnya, itu bukan menegakkan kehidupan, itu merusak kehidupan. Jadi tidak gara-gara kita punya duit, gara-gara kita mampu, gara-gara kita nggak punya utang, lalu disebut qawamah, belum tentu. Karena qawamah artinya menegakkan kehidupan, bukan merusak. Maka segala bentuk spending money yang berdampak merusak mental kita, itu bukan qawamah. Jenengan nggak siap punya mobil Alphard, terus nyicil Alphard, begitu kan? Ya, lecet dikit di sini, lecetnya gede, gitu kan? Ya, dipinjam tetangga, deg-degannya berhari-hari. Wes itu nggak qawamah namanya, ya. Karena qawamah bikin hidup tenang. Jadi Anda mengeluarkan uang, nanti begini, ya. Salah satu tolok ukur dalam mengeluarkan uang bukan lagi berhenti pada hemat atau boros, tetapi apakah saya jadi lebih tenang atau jadi gelisah setelah beli ini. Silakan Bapak Ibu, renungannya begitu ya. Jadi bukan lagi berhenti pada, oh ini irit kok, ini boros namanya. Enggak, tidak. Bukan lagi berhenti di irit dan boros, tapi apa? Ini mendatangkan kecemasan atau ketenangan. Kalau dengan beli ini, hati Anda makin tenang, beli. Tapi kalau habis beli ini, hati Anda kok jadi gelisah. Ya,
bingung naruh di mana, ntar kalau hilang gimana. Itu kegelisahan pertama. Yang kedua kegelisahan, aduh cicilannya ya lumayan juga ya ternyata ya. Maka ini bukan belanja yang bagus. Kenapa? Mendatangkan kegelisahan, bukan mendatangkan ketenangan. Kenapa? Fungsi uang yang paling tinggi membeli ketenangan. Kalau setelah Anda belanja, kok datangnya kecemasan, kegalauan, ketakutan, itu berarti salah belanja. Jadi belanja harus mendatangkan ketenangan, ya, bukan kecemasan. Maka dalam konteks ini, boros itu meruntuhkan masa depan, pelit itu menghancurkan kemanusiaan, meruntuhkan kemanusiaan, sedangkan qawama itu menegakkan kehidupan. Ya. Kemudian qawama yang ketiga, maknanya adalah bijak secara moral dan spiritual. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama qawama apa? Seimbang, proporsional. Yang kedua, menegakkan kehidupan. Yang ketiga, bijak secara moral dan spiritual. Ada orang gajinya 100 juta, tiap hari pesta kambing guling, ayam panggang, sementara tetangga kanan kiri rumahnya mau roboh, anaknya nggak sekolah, makan susah. Ini qawama tidak? Tidak qawama. Kenapa? Tidak bijak secara moral. Atau begini, ya, umroh itu kan sangat dianjurkan. Al-umroh ilal umroh mukafirat. Umroh dari satu ke umroh berikutnya itu penebus dosa. Dan dia ingin mengamalkan, ya, tiap bulan umroh. Padahal adiknya, saudaranya, kerabatnya, bahkan tetangganya masih banyak yang nggak bisa makan. Ini tidak bijak secara moral dan spiritual. Ya, halal tidak? Halal. Itu halal itu. Uang duit dia, begitu kan? Tetapi ini tidak qawama. Ya, kenapa harus umroh tiap bulan? Nah, lain cerita kalau dia tuh bisnisnya umroh, begitu kan? Atau memang dia mau tawif, tour leader, mau nggak mau harus berangkat. Tapi kalau kayak semacam ini anggaran harus dihabiskan, padahal kanan kiri lebih membutuhkan. Tapi tolong ya, bab ini tidak boleh dipakai buat mengevaluasi amalan orang ya. Anda nggak boleh mengatakan umroh tiap bulan tetangga kelaparan, nggak boleh ngomong gitu. Itu untuk diri kita sendiri ya. Artinya kalau ada orang melawan begitu ya suka-suka dia. Cuman dalam konteks ini tidak bijak secara moral dan spiritual. Itu ya. Ya. Jadi bijak secara moral dan spiritual itu apa? Satu, tahu prioritas. Itu kan ya. Termasuk diantaranya adalah, maaf nih ya, hutang itu termasuk yang didahulukan. Bahkan secara fikih, nanti Bapak Ibu akan temukan pembahasan para ulama, orang kalau masih punya utang, makan daging saja haram. Ya, ada banyak fatwa ulama begitu. Jangan punya utang, bisa bayar, tapi nggak dibayar-bayar, malah nongkrong di kafe, pesen ini, pesen itu, habis itu diposting. Terus yang ngutangin jenengan, ngelihat postingan jenengan, kesel nggak kira-kira? Ya, utang 200.000 nggak dibayar-bayar, nongkrong di kafe sama di tempat ini hiburan terus menerus, nggak tahu malu nih orang, kan begitu jadi ya. Itu sampai para ulama begitu. Saya pernah menyelesaikan kasus seorang yang punya utang, terus kita hadirkan pakar fikih Syafi'i, kita minta untuk membedah kondisi ekonomi dia, keluarlah fatwa orang ini haram sedekah, haram infak, haram neraktir, haram ini haram itu. Kalau punya duit harus disisihkan, dipegang sama orang lain untuk nyaur utang. Nggak boleh dia jajan. Ya, maksudnya untuk kepentingan-kepentingan yang selain kebutuhan bertahan hidup. Ya, bertahan hidup lah ya, standar ya. Makan sehari 3 kali gitu kan, ya itu bertahan hidup lah. Ya, selebihnya jalan-jalan, jajan, yang kalau nggak jajan nggak mati, itu nggak boleh dia. Itu ya. Sampai kayak gitu fatwanya. Ini namanya prioritas. Jangan sampai kemudian utang di mana-mana, tapi gaya hidupnya ya seperti orang yang kelebihan uang. Ini berarti tidak paham prioritas. Yang kedua, ngerti hak Allah. Ya, secara moral dan secara spiritual, duit kita itu ada haknya Allah. Yaitu kita bayarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, hibahnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tahu hak keluarga.
Ya, karena Bang Rasul mengatakan, ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang kau berikan kepada istrimu dan anak-anakmu. Maka dalam konsep ini ada quotes yang menarik. Kedermawanan yang harus kamu bayar dengan air mata anak istri yang kamu tanggung, itu adalah kebaikan yang tidak utuh. Paham kalimatnya, Bu? Kedermawanan yang harus kamu tebus dengan air mata anak istrimu yang menjadi tanggungan hidupmu, itu adalah kebaikan yang tidak utuh. Jenengan royal, minjemin temen, ngasih temen, traktir, sedekah, sana sini, tapi pakai duit utangan atau anggaran buat makan harian, ya, maka itu adalah kebaikan yang tidak utuh. Apalagi kemudian anak istri jadi korban, maka itu bukan kebaikan. Ya, dia harus tahu hak keluarga, kemudian juga tahu hak diri. Ya, memanjakan diri sesekali dengan asumsi untuk menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala, menjaga kesehatan, itu bagian daripada proporsional. Itu bagian daripada bijak secara moral. Ya, kayaknya nggak pantas kan, duitnya banyak, badannya kurus kering, ceking, begitu kan? Itu kayaknya tidak amanah terhadap tubuhnya. Ya, kelihatan kotor, kelihatan tidak rapi, kelihatan bau, itu namanya tidak amanah terhadap tubuh yang Allah titipkan kepada dia. Ya, baik, jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini baru berbicara tentang makna wa kana baina dzalika qawama. Tidak boros, tidak pelit, tetapi tengah-tengah, yang kata-kata qawama memuat tiga hal. Satu, proporsional. Dua, menegakkan kehidupan. Tiga, bijak secara moral dan spiritual. Ringkasnya, qawama itu merupakan keseimbangan hidup dalam menggunakan harta yang membuat kehidupan tetap tegak secara dunia dan akhirat. Bukan minimalis, bukan pelit, juga bukan royal tanpa arah. Tetapi tepat yang sadar nilai, ketepatan yang sadar nilai. Maka di sini yang menarik pada ayat 67 Al-Furqan, Allah tidak memuji orang kaya, Allah tidak memuji orang miskin. Yang dielem sama Allah itu bukan orang yang kaya karena dia itu rajin berderma, bukan yang kaya kemudian berderma, atau bukan yang miskin. Tetapi yang dipuji adalah yang membelanjakan secara proporsional. Ini adilnya Islam ya. Islam tidak memuji orang kaya, tidak memuji orang miskin. Yang dipuji apa? Mentalitas dan perilaku ketika membelanjakan harta. Ya, maka kembali kepada buku Psikologi Money, Morgan mengatakan membelanjakan harta itu mentalitas. Itu perilaku. Itu adalah hakikat kepribadian seseorang. Anda bisa melihat kepribadian seseorang pada kualitas pada saat dia spending money. Ya, misal kalau ada orang kaya, rumahnya lantai 3, mobilnya Alphard, Anda masuk ke rumahnya, nggak ada satupun buku di rumahnya, memang ini nggak suka ngisi otak orang ini, gitu loh. Ya, saya katakan ini bukan rumah, ini kandang manusia namanya. Ya, jadi yang membedakan rumah sama kandang itu nggak ada bukunya, Pak. Ada kandang binatang itu bagus tapi nggak ada bukunya. Maka kalau ada rumah bagus banget kok bukunya nggak ada, ini bukan rumah manusia ini. Kenapa? Manusia itu bukan fisik. Manusia itu adalah akal dan hati. Yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Yang membedakan kita dengan penghuni neraka itu adalah hati. Ya, manusia itu adalah jiwa. Kalau jiwanya bagus, hatinya diisi, itulah manusia sejati. Kalau para ulama mengatakan laulal ilmu lakana naskal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia sama binatang itu nggak ada bedanya. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Nah, sarananya bisa buku dan semisalnya. Ya. Jadi dalam Islam bukan jumlah hartanya yang diuji, tetapi kedewasaan saat menggunakan. Ya. Inilah yang dimaksud wa kana baina dzalika qawama. Maka qawama itu keseimbangan yang menegakkan hidup, bukan sekedar moderat, tetapi pengeluaran yang membuat kehidupan itu tegak. Jadi ayat ini bukan bicara hidup hemat, tapi ini tentang arsitektur kehidupan. Ya, maka qawama itu tidak
tidak sama dengan tengah-tengah secara matematis dan nominal, tapi qawamah ini adalah sikap mental. Ya, ini kalau kita buat bagan kira-kira begini nih. Boros itu harta menguasai hidup. Ya, kikir itu hidup dikuasai harta. Ya, kalau qawamah harta menopang kehidupan. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Boros itu harta menguasai hidup. Kikir hidup dikuasai sama harta. Sedangkan qawamah hartanya menegakkan kehidupan. Ya. Boros itu konsumsinya lebih besar daripada maknanya. Konsumsi lebih besar daripada makna. Ya. Sebetulnya makna konsumsi apa sih? Maksudnya makna dari makan apa sih? Makan itu maknanya untuk menegakkan tulang sulbi. Kalau ada orang sekali makan sampai 2 juta per porsi, maka konsumsinya lebih besar daripada makna yang sesungguhnya. Dan itu boros namanya. Ya. Wong makan itu jadi 40.000, 50.000 untuk ukuran normal di warung makan itu sudah adil. Dan ini kok ada warung makan di Jakarta ada secangkir kopi harganya 5.300.000 gitu kan ya. Ada nggak kira-kira orang beli kopi Starbucks atau di kopi yang tadi saya sebutkan 5 juta, 4 juta, 3 juta itu belinya minta dibungkus pakai plastik diikat karet kemudian minumnya pakai sedotan dalam kamar, ada nggak? Berarti apa? Pasti diposting, nggak mungkin nggak diposting itu loh ya. Artinya yang dia belanjakan melebihi daripada makna yang sesungguhnya. Ini ya. Maka boros itu konsumsi lebih besar daripada makna. Kikir itu takut kehilangan. Sedangkan qawam makna memimpin konsumsi. Ya. Oh, saya sakit. Berarti memang saya harus beli obat ini. Nggak apa-apa, mahal. Demi kesehatan. Karena sehat itu amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna namanya. Ya. Jangan kemudian masa beli madu harga sekian, ya janganlah, ya sehat sih sehat tapi kemahalan begitu ya. Padahal tubuhnya membutuhkan. Ya, berarti dia apa? Dia takut kehilangan hartanya. Nah, sedangkan orang yang qawamah kalau memang itu harganya harus dia beli, ya nggak apa-apa. Dengan misalnya sebutlah misalnya suami punya anggaran makan standar, tapi suatu saat istrinya sakit. Dan biaya berobatnya itu mungkin gaji dia 1 tahun. Maka demi cintanya, tanggung jawabnya, dia keluarkan simpanannya untuk mengobati istrinya. Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah kalau tidak salah ya. Dia itu ngambil bagian pokok kurma, bagian bunganya. Itu kalau dimakan harganya mahal sekali. Ya, mungkin kalau sekarang misalnya ada seseorang ngidam sirip hiu, kan harus beli sama hiunya ya, gitu ya. Itu dia nggak doyan hiu, tapi dia doyan sirip hiunya, gitu. Terpaksa dia beli dan hiunya kemudian ya mungkin dikasihkan orang entah atau bagaimana. Nah, sahabat ini ketika melakukan ngambil bagian bunga kurma itu ditegur, kamu nggak ngerti itu mahal banget loh harganya, gitu ya. Jawaban dia apa? Ini permintaan ibuku. Apapun permintaan ibuku, kalau itu bisa membuat dia ridho kepadaku, berapapun harganya aku bayar. Nah, itu berarti apa? Maknanya mengalahkan konsumsi, gitu loh. Dia punya makna yang sangat penting sekali. Ya, apa itu? Ridho ibunya. Dia nggak pengen mengecewakan ibunya tadi, maka dia bayar walaupun harganya sangat mahal. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, maka qawamah itu fungsional, bukan nominal. Orang bisa sangat dermawan, tetapi qawam. Tapi ada orang yang hemat, ya, namun tidak disebut qawam. Ya, jadi kalau ya ada orang yang dengan penghasilannya yang sangat berlimpah, kok tiap bulan dia ngumpulin tetangga, bagi-bagi, ngasih ini ngasih itu, tetap qawam, ya. Tapi ada juga yang sudah irit, sudah hemat, nggak bisa disebut sebagai qawam. Kenapa? Ukurannya adalah apakah kehidupannya tegak atau runtuh. Ya. Jamaah sekalian, ya.
Yang kedua adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 5. Ini menarik. Allah mengatakan wala tusufaha amwalakumul lati ja'alawalakum qiyamah. Jangan kamu berikan orang bodoh harta yang Allah jadikan sebagai qiyamah. Kenapa ya? Kok Allah nggak mengatakan ja'alawalakum mataan? Mata itu kan harta. Ya. Kemudian atau nikmat atau rizki. Kan kata-kata harta itu bisa mataun qalilun, mata artinya kenikmatan, atau nikmat artinya kenikmatan juga, rizki artinya rezeki. Tapi Allah menyebut harta dengan kata-kata qiyamah. Bukan mata'a, bukan rizko, bukan nikmatan. Tetapi Allah sebut dengan qiyamah. Apa artinya qiyam? Qiyam itu adalah struktur penopang keberlangsungan hidup. Dia lebih dalam daripada sekedar kebutuhan ekonomi. Kalau mau saya ilustrasikan yang paling gampang, ini masjid bagus ini, kalau pintunya dicopoti tetap masjid. Temboknya dihancurkan tetap masjid. Jendela-jendelanya, ornamen-ornamennya dicopoti, ini tetap masjid. Tetapi kalau tiang-tiangnya dicabuti, ini reruntuhan. Ini bukan bangunan. Ya, maka harta sama Allah disebut sebagai qiyamah, pilar penegak kehidupan. Saya diskusinya begini, Bu. Ya. Kenapa kok ada yang namanya psikologi keuangan? Ya. Kok ada psikologi uang? Bukankah uang itu benda mati? Memangnya ada psikologi batu bata, psikologi pasir, psikologi koral, psikologi apa benda-benda mati itulah ya. Tapi kok ada psikologi uang ya? Jawabannya begini. Memang uang itu benda mati, tidak punya kehendak, tidak punya rasa dan keinginan, tetapi masalahnya ada pada interaksi orang terhadapnya. Di mana orang bisa menjadi pelit, kikir, boros, tamak, rakus ketika berhadapan dengan uang. Orang bisa menjadi emosional, bisa depresi ketika di hadapan uang. Orang bisa hancur hidupnya, hancur rumah tangganya ketika dia tidak punya uang. Maka yang bermasalah bukan uangnya, tetapi yang bermasalah adalah jiwa yang berinteraksi dengan uang tersebut. Disitulah psikologi masuk. Ya, maka berbicara tentang keuangan ini berbicara tentang psikologi dan mentalitas seseorang. Saya beri gambaran begini. Ini ilustrasi ya bahwa ternyata bab uang ini bicaranya bukan sekedar berhenti pada benda ya, tapi dia adalah makna yang melekat. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi uang itu bukan sekedar alat. Dia simbol dan makna. Ya. Nih di kepala. Di kepala bunyinya banyak uang itu enak. Sebetulnya bukan banyak uang. Di sini bunyinya banyak uang, tapi di sini bunyinya apa? Aman kalau ada uang. Kalau nggak ada uang, terancam. Kan begitu. Di sini bunyinya gaji besar enak. Ya, tapi sebenarnya bukan gaji besar di sini bunyinya. Di sini bunyinya apa? Harga diriku diakui. Saya punya kawan datang setengah menangis, dia cerita habis pulang kerja, pulang ke rumahnya, ngasih uang hasil kerja dia sebagai tukang parkir. Sampai di rumah istrinya bilang, kurang dari 100.000 jangan masuk kamar, tidur di luar. Jatuh nggak harga dirinya itu? Jadi bukan gaji besarnya, harga dirinya. Artinya kalau dia itu pulang bawa duit 50.000 karena bekerja sebagai tukang becak, kemudian sampai di rumah, kemudian istrinya bilang ahlan wa sahlan, selamat datang Abi, Masya Allah capek ya becak seharian, pengen teh apa kopi atau air putih aja Bi ya karena dua-duanya habis ya. Terus Anda disambut, suaminya disambut dengan kalimat, Bi, mudah-mudahan berkah yang 50.000 ini ya, mudah-mudahan Allah jadikan setiap tetes keringat penghapus dosa dan setiap genjotan kaki Abi penambah pahala. Itu suaminya betah nggak Bu jadi suami Bu? Betah. Kenapa? Harga dirinya diakui walaupun duitnya sedikit, gajinya sedikit.
Jadi bukan gaji besar, bukan gaji kecil, tapi harga diri. Artinya ibu-ibu di sini paham ya, kalau ngeliat gaji suami ya, Anda harus menghargai dia. Gitu loh. Yang ketiga, di kepala bunyinya tabungan. Tapi di sini bukan tabungan bunyinya, kendali. Kalau saya punya tabungan, saya punya alat kendali. Kalau nggak punya tabungan, dikendalikan sama orang. Di sini bunyinya pamer harta. Punya rumah, punya mobil, bisa dipamerin sama orang. Tapi di sini bunyinya apa? Pengakuan. Ya, pengakuan orang. Coba Anda punya rumah kayak Muzdalifah, harganya 100 miliar, tetapi tinggalnya di tengah hutan Amazon sendirian. Kira-kira punya nilai nggak, Bu? Nggak punya nilai. Siapa yang mengakui? Ya, anaconda, nggak ada maknanya, gitu kan? Ya, artinya Anda lebih diakui, lebih berharga punya rumah sepetak hasil perjuangan 20 tahun kerja. Karena orang kemudian akhirnya mengatakan, mertua akhirnya bilang, Masya Allah, akhirnya kebeli juga ya. Itu pengakuan. Ya, takut miskin itu bunyi di kepala. Tapi bunyi di sini apa? Takut tidak bernilai. Ya. Maka orang itu bukan takut miskinnya, takut tidak ada harganya, takut tidak ada nilainya. Makanya banyak ustadz yang tetap miskin itu tetap betah, Bu, dengan kemiskinan. Kenapa? Bernilai. Ya, santrinya tiap hari cium tangan, belajar, diusap-usap, didoain. Walaupun dia di pondok nggak punya apa-apa, tetap damai hidupnya. Ya, ada kalau tidak salah jabatannya Kiai Agus Salim ya, dulu Perdana Menteri. Ya, koreksi kalau salah ya. Dia sampai meninggal dunia, walaupun jabatannya Perdana Menteri, tetapi rumahnya masih ngontrak di Gang Sempit, Jakarta. Ya, dan sampai meninggal dunia gak bisa beli rumah. Tetapi dia tetap berharga, punya nilai yang sangat mahal. Tamu-tamu negara dari dalam luar negeri kalau datang ke rumahnya, dia disambut di rumah sempitnya. Pas masuk musim hujan, ini yang paling lucu gitu loh. Jadi ketika tamu-tamunya datang, maka Kiai Agus Salim ngomong begini, maaf ya, ini kalau musim hujan begini, istri saya biasanya sedang sangat repot dan sibuk dengan proyek bendungan airnya, gitu loh ya. Karena sebentar lagi rumah kami akan jadi kolam renang, begitu loh. Sambil istrinya naruh ember sana, naruh bak di sini, nadahin tempat terocos sini, dan istrinya enjoy saja. Dan suaminya enak ngomong kayak begitu, nggak ada rasa minder, nggak ada rasa malu. Kenapa? Bernilai, gitu. Nah, udah miskin nggak bernilai, menyakitkan tidak? Tapi apa? Yang menyakitkan tidak bernilainya, bukan miskinnya, begitu. Ya, jamaah yang dari mati Allah, maka emosi melekat pada makna, bukan pada uangnya. Maka logikanya manusia tidak berinteraksi dengan realitas, tapi berinteraksi dengan makna yang dilekatkan. Ya, Anda menghargai seseorang, ya, misalnya begini, Anda mungkin menghargai orang yang gajinya 100 juta, gitu kan? Kenapa? Gaji kita UMR, ketemu sama yang gajinya 100 juta, kita hormat. Tapi kira-kira orang yang gaji 100 juta itu ketemu sama Elon Musk, diapain? Tahu Elon Musk, Bu? Ya, yang duit dia kalau sehari dia habisin 150 miliar per hari, itu 1050 tahun baru habis. Gitu loh. Ya, entah berapa ratus triliun kekayaan dia. Macam kayak gitu. Itu ketemu sama orang yang duitnya cuma 100 juta, yang nggak dihargai apa-apa. Bagi dia nggak bernilai. Nggak ada nilainya, begitu ya. Maka apa? Orang berinteraksi bukan karena uang, tapi apa? Makna yang melekat, gitu ya. Nanti akan tiba waktunya orang berduit nggak ada harganya, dan itu terjadi di akhir zaman. Ketika orang kaya kebingungan mau bersedekah, nggak ada yang mau lagi menerima. Ya, hadisnya sahih. Menjelang kiamat nanti orang itu, kalau sekarang itu orang-orang fakir, orang-orang yayasan yang keliling bawain proposal, ya, ke sana kemari, apalagi Ramadan begini, Pak, ya. Besok menjelang kiamat orang kaya bingung mau sedekah kemana karena sudah nggak ada yang mau nerima lagi. Kenapa? Rasul mengatakan menjelang kiamat saat itu sujud sekali saja di hadapan Allah lebih dicintai manusia daripada dunia dan seisinya. Gitu ya. Jadi sudah nilai-nilai spiritual yang sangat berharga, bukan lagi hal-hal yang sifatnya adalah nominal.
Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada ayat tadi tentang surat An-Nisa ayat kelima ya. Wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jadi Allah tidak menyebut harta itu dengan mataun, dengan nikmatun dan rizkun, tetapi disebut dengan qiyamah. Maka di sini ya, harta memiliki fungsi seperti pilar yang menegakkan bangunan. Karena tanpa adanya pilar, maka bangunan ini akan runtuh. Maka di sini ibarat harta itu adalah tiang, dia merupakan tiang peradaban. Ya, ada beberapa asumsi ya. Satu, fungsi harta adalah untuk menjaga agama. Kita kalau nggak memiliki harta cukup, agama kita terganggu. Karena sholat itu juga nggak bisa khusyuk Bu, kalau lapar banget. Ya tidak? Itu kenapa kita nggak boleh sholat di depan makanan atau sholat dalam keadaan perut sangat lapar. Ya, kecuali puasa ya, tetap harus ditahan. Ya. Dua, fungsi harta untuk menjaga akal. Ya, baik akal dalam konteks mental, karena kadang-kadang kemiskinan yang ekstrim itu bisa merusak nalar. Lihat ada orang yang tega menjual kehormatan karena kemiskinan. Itu nalarnya kan nggak berfungsi, ya tidak? Lihat ada orang dia nggak paham fungsi harta, main judi, ya judol, ya itu kan akalnya sudah tidak sehat. Duit ratusan juta bahkan miliaran hilang hanya dalam waktu 1 jam. Ya. 3, fungsinya menjaga keluarga. Karena nafkah itu adalah bukti stabilitas jiwa. Orang yang konsep nafkahnya bermasalah, jiwanya tidak stabil. Ya. Yang mantuk-mantuk merasakan. Ya. Iya ya. Kalau nggak dinafkahi kok jadi nggak stabil emosi saya. Gitu loh ya. Ya. Jadi nafkah adalah stabilitas jiwa. 4, fungsi harta untuk menjaga kehormatan. Ya. Kenapa? Karena kalau terlilit utang, kehormatan dan martabat kita dipertaruhkan. Ya, malu kita diperlakukan oleh orang ya, karena apa? Terlilit utang sana sini. Jadi kayak tidak punya harga diri dan kehormatan. 5, harta itu berfungsi untuk menjaga kebebasan. Maka Bapak Ibu, di buku Morgan, beliau mengatakan begini. Dividen tertinggi dari uang itu adalah kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebebasan untuk tidak diperbudak. Dan ini selaras ya dengan hadis Nabi di mana Rasulullah mengatakan inna dunya hulwatun hadiratun. Dunia itu manis dan hijau. Ya. Nabi bilang dunia itu manis dan hijau. Jenengan dengar kata-kata dunia itu manis dan hijau, dunia di kepala jenengan maknanya apa? Wanita itu dunia, mobil itu dunia, kendaraan itu dunia, kemudian rumah itu dunia, jabatan itu dunia, follower itu dunia, kekuasaan itu dunia, popularitas dunia, duit itu dunia. Tapi dari semua definisi dunia yang saya sebutkan, kata-kata dunia yang paling mudah ditangkap itu adalah uang. Jadi ketika Nabi bilang, inna dunya khulwatun khadiratun, duit itu manis dan hijau. Ya. Wa inna Allaha mustahlifukum fiha. Allah nyuruh kamu jadi penguasa duit, bukan dikuasai oleh duit. Ya. Dan orang yang berkuasa, dia tidak boleh diatur-atur oleh duit. Tapi kalau duit mengatur dia, berarti dia belum merdeka. Ini ya. Jadi fungsi harta adalah membeli kebebasan. Mudahnya begini. Kalau Anda punya duit sampai 1 miliar, amin, ya. Ya, bukti bahwa Anda penguasa duit, Anda bebas. Mau ngaji, mau sholat, mau ibadah, mau silaturahmi, Anda tidak ditahan oleh duit. Tapi kalau kita mau berangkat ke masjid ditahan oleh duit kita yang sedikit, ya, ini belum merdeka.
Majikan Anda memaksa Anda begini. Kalau enggak nanti tak potong gajinya. Lalu Anda tersandera. Ya. Atau kita jualan, waktu azan berkumandang, kita nggak bisa tinggalkan. Karena panggilan pelanggan kok lebih merdu terdengar daripada suara azan. Ini berarti kita tersandera. Gitu kan? Ya. Berarti kita belum punya kebebasan. Dengan kata lain, kalau ada orang duitnya makin banyak, kok hidupnya makin terikat, dia belum bisa membeli kebebasan. Ya. Tapi duit Anda sedikit kok bisa bebas, begitu kan ya? Berarti Anda jauh lebih cerdas daripada yang kaya raya. Pernah baca nggak anekdot ini? Kisah seorang nelayan di pinggir pantai yang sedang asik mancing, terus didatangi sama teman SD-nya yang sudah jadi pengusaha lah ya. Kemudian ngomong begini, teman SD-nya yang pengusaha ngomong gini, kamu tuh hidup lu jangan mancing-mancing begitu aja, hidup kok santai-santai begitu. Ya, lah terus aku harus ngapain? Kamu harus kerja keras yang serius. Kamu tuh harus jangan cuma mancing kayak gini di pinggir kali begini. Kamu belilah kapal, beli perahu, kemudian kamu punya jaring, kemudian lagi. Terus nanti kalau punya jaring bagaimana? Kalau kamu kemudian punya jaring, dapat ikan banyak, kamu bisa beli kapal lagi. Lah terus kalau beli kapal lagi bagaimana? Kalau kamu bisa beli kapal lagi, kamu bisa cari karyawan. Ya, kamu bisa pekerjakan mereka. Jadi kamu punya uang banyak. Nah, terus kalau kamu punya uang banyak gimana? Kamu bisa bangun lagi usaha yang lebih besar lagi sehingga hartamu berlimpah, duitmu tabungannya banyak. Nah, terus kalau duit tabungannya banyak gimana? Kalau duit kamu sudah tabungannya banyak, kamu bisa punya waktu longgar, kamu bisa mancing. Terus ngomong gini, lah sekarang saya lagi ngapain? Gitu ya. Ngapain repot-repot muter-muter kayak begitu? Hanya supaya bisa mancing. Wong sekarang saya lagi mancing kok. Gitu loh. Santai. Ya. Nah, berarti tadi duitnya bukan membebaskan, tapi membelenggu gitu loh. Ya. Cuma yang dirahmati Allah. Maka larangan Quran tadi apa? Wala tu'tus sufaha. Kamu jangan ngasihkan harta kamu kepada orang bodoh. Sebab kalau orang bodoh itu diberi uang, yang runtuh bukan uangnya, tapi struktur hidupnya. Dia akan salah di dalam membelanjakan. Di dalam Islam ada bab fikih namanya hajar taflis. Yaitu orang bangkrut, divonis sudah pailit, maka dia nggak boleh punya duit. Ya, bahkan dalam konsep zakat, Dr. Yusuf Gordowi itu memberikan sejumlah ulasan begini. Misalnya, ada tetangga kita miskin, penerima zakat, dan dia cerdas, pinter, punya semangat kerja, dan punya semangat dan effort yang tinggi. Maka tetangga miskin yang kayak begini, kalau kita ngasih zakat, jangan ngasih zakat buat makan sehari-hari, tapi kasih zakat modal. Nih, zakat saya 20 juta buat kamu, begitu loh. Ya. Kalau tipenya kayak begitu, tahun depan dia sudah nggak nerima zakat. Dia sudah bisa bayar zakat bahkan. Kenapa? Duitnya diputar dalam usaha. Tapi kalau kita punya tetangga atau kerabat yang dikasih duit 100.000 habis, 1 juta habis, 5 juta habis, kasih 10 juta habis, 20 juta habis, maka orang yang kayak begini ngasihnya per hari. Ya, mentok-mentok seminggu sekali. Nih, zakat buat kamu. Kenapa? Nggak bisa ngelola duit. Maka jangan dikasih duit banyak-banyak. Kenapa? Mau dikasih berapapun pasti habis. Inilah makna wala tu'tus sufaha. Jangan kamu kasihkan duit kamu kepada orang bodoh, ya, harta yang harusnya dijadikan sebagai pilar penegak kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita sampai di sini dulu. Ini kita masih butuh satu pertemuan lagi insya Allah nanti pada Syawal untuk membahas tentang cerdas finansial. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.